Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Senang sekali kembali sore hari ini kami dapat menjumpai Anda dalam program Kabar Jambi. Program yang memang kami hadirkan untuk memberikan informasi, edukasi, bahkan juga menginspirasi seluruh masyarakat dimanapun Anda berada. Tema kita pada hari ini adalah tema yang beberapa tahun terakhir gencar disuarakan dengan harapan tidak ada lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terkait isu ini. Apa itu? Mengenai mental illness atau kesehatan mental. Kita akan membahas bagaimana menumbuhkan kesadaran kesehatan mental bersama dua orang narasumber begitu luar biasa. Satu orang sudah hadir bersama kita di sini dan satu lagi melalui video conference ataupun melalui Zoom meeting karena berada di Jakarta, agak nyebrang-nyebrang pulau ya kan. Kita sapa dulu yang hadir di studio, luar biasa sudah hadir berkenan meskipun dengan jadwal yang begitu padat. Cynthia yakin jadwal beliau ini begitu padat tapi berkenan untuk hadir. Kak Desi Pramudiani SPSI MPSI. Selamat sore Kak. Selamat sore Mbak. Sehat Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi dari kampus Kak atau dari tempat praktek Kak atau dari mana nih? Dari kampus, kebetulan dari kampus. Banyak kerjaan tapi tetap hadir di sini ya? Wajib. Sudah, ini panggilan negara juga ya Kak? Betul, panggilan ya, negara. Betul. Terima kasih Kak Desi sudah hadir bersama Sama-sama. kita di sini. Selanjutnya kita sapa yang dari Zoom. Ini ada Sabrina Rania. Sabrina Rania apakah sudah bergabung bersama kita? Beliau ini merupakan pejuang kesehatan mental. Penyintas lah ya. Halo, selamat sore Sabrina Rania. Belum bergabung, baiklah. Kita masih menantikan kehadiran dari Sabrina Rania yang akan bergabung melalui video conference. Nanti kita sapa kembali. Kita langsung saja ke Kak Desi. Kak, berbicara tentang kesadaran kesehatan mental. Nah, Cynthia sebagai orang awam nih, yang bukan ahlinya, bukan expertnya dan tidak terlalu paham lah dengan isu-isu seperti ini. Seorang orang awam memandang isu kesehatan mental ini gencar nih, apalagi anak-anak Gen Z ini udah gencar beberapa tahun terakhir. Sebenarnya seberapa penting sih kesehatan mental ini untuk diangkat isunya Kak? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya ke TVRI untuk, saya lihatnya kemana nih? Bebas ke Cynthia, ini kamera Kakak. Oke, baik. Ngomong penting, nggak penting, semua hal itu penting. Ya. Apalagi masalah kesehatan mental begitu ya. Ini isu yang sangat penting dan bukan cuman karena hari ini luar biasa sekali, hari ini pas untuk bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Dengan tema, kalau yang tahun ini tuh temanya adalah kesehatan mental di lingkungan kerja atau di tempat kerja begitu. Pentingnya karena yang pertama yang dipengaruhi adalah performa kerja. Jadi kalau orang-orang yang mengalami masalah mental atau masalah dengan kesehatan psikisnya, yang akan dipengaruhi adalah pekerjaannya, akademiknya, terus kemudian bagaimana hubungan sosialnya. Jadi seperti itu. Jadi semua hal yang ada di lingkungan kita itu akan dipengaruhi sama yang namanya masalah mental health gitu. Ada nggak sih Kak gejala-gejala sebelum kita masuk ke yang lebih inilah tadi seperti ini tadi menarik nih bagaimana kesehatan mental di lingkungan kerja, sosial dan sebagainya. Betul. Sebelum kita masuk ke situ, ada nggak sih gejala-gejala saat seseorang itu memang sudah harus mempedulikan kesehatan mentalnya gitu? Kalau gejala yang paling gampang ya karena kan kita ini orang manusia ini carinya yang gampang gitu kan. Yang paling mudah adalah ketika kita mengenali kalau permasalahan yang kita hadapi itu tidak bisa kita selesaikan dan kita nggak tahu ini tuh sebabnya karena apa gitu. Itu yang pertama. Misalnya seperti ini. Kalau pada saat kita susah tidur gitu kan. Nah, susah tidur ini kan kebetulan alhamdulillah ya. Kebetulan ya memang profesi saya kan sebagai psikolog selain sebagai dosen begitu. Jadi kalau misalnya nih masyarakat di luar sana, satu aja saya contohkan mengalami masalah tidur. Nah, dicari ini kok saya nggak bisa tidur ya, kenapa ya gitu kan? Ternyata nggak ketemu sebabnya. Kenapa nggak bisa tidur? Karena tidur itu kan salah satu blessing ya, anugerah terindah dari Allah ya. Nah, udah ke psikiater gitu, karena kan kita bermitra juga dengan psikiater. Ternyata udah dikasih obat, pada saat minum obat, oke, udah nih, udah selesai karena kan akan tenang gitu. Tapi pada saat bangun lagi dari tidur nggak ketemu. Bangun lagi, saya tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, seperti itu. Jadi pada saat orang itu merasa kalau ada masalah dengan dirinya yang tidak bisa, dia temukan apa penyebabnya begitu. Itu salah satu yang paling gampang. Nah, itu butuhlah profesional untuk mencari sebenarnya akar permasalahan saya ini ada di mana. Gitu. Minum obat, oke, selesai sesaat. Tapi
kita kan nggak melulu harus minum obat begitu ya, tapi kita harus menyelesaikan akar permasalahan kita di mana. Itu contohnya dari kurang tidur atau bukan kurang tidur ya, nggak bisa tidur gitu. Nah kemudian gejala yang lainnya keberfungsian sehari-hari, mau kerja susah gitu. Artinya itu untuk memulai pekerjaan tuh kayaknya malas banget begitu kan. Terus untuk memulai hubungan sosial juga interaksi sama teman-teman kayaknya enggak lah ngapain gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa berfungsi sesuai dengan peran kita sebagai manusia yang notabene itu makhluk sosial gitu. Nah, ini menarik nih saat kita berbicara tentang keberfungsian sehari-hari. Kalau tadi kan susah tidur, ya masalah yang memang kita rasakan gitu ya Kak, contohnya ya. Betul. Terus kayak kita ngerasanya banyak banget beban pikiran dan kita nggak tahu cara menyelesaikannya. Tapi kalau misalnya Kakak melihat perilaku-perilaku toksik yang kadang orang tersebut tidak menyadari bahwa yang dilakukan toksik itu termasuk isu kesehatan mental juga Kak? Bisa jadi sih, karena kan para pelaku itu sebelumnya juga bisa jadi dia jadi korban gitu kan, bukan mungkin tapi bisa jadi juga jadi korban dari perilaku orang sebelumnya. Nah, kenapa dia tidak menyadari? Karena pada saat dia mendapatkan perilaku tersebut atau perlakuan tersebut, tuh nggak ada orang sekitar tuh yang mensupport kalau oh ini tuh salah, kamu harus tinggalkan itu gitu. Jadi validasi dari orang-orang sekitar yang diam dan tidak membenarkan perilaku salahnya itu ya akhirnya keterusan. Nah, dia sebenarnya tahu gitu kalau itu tuh salah, cuman saya ini butuh orang yang mensupport saya untuk saya berhenti melakukan hal-hal yang toksik gitu. Jadi dia mungkin tidak menyadari kalau hal itu mungkin tidak menyadari, ada juga yang menyadari kalau hal itu tuh nggak nyaman buat orang lain. Tapi ya tadi lingkungan sekitarnya itu kayak membenarkan aja dengan diamnya gitu. Seperti itu. Nah, ini nih menarik. Jika kita berbicara tentang lingkungan sekitar, kadang karena lingkungan sekitar nih udahlah bukan urusan saya. Betul. Terus juga ya udah sih nggak merugikan aku ini gitu, jadi ya udahlah biar dia seperti itu. Sebenarnya nih Kak, ketika kita berada di lingkungan yang memang kita ngelihat kayaknya ada masalah nih orang gitu, tapi apa sih yang harusnya kita lakukan? Kayak kita mau ngerangkul nanti dibilang so care dan sebagainya, itu serba salah, gimana nih Kak? Ya benar, sekarang kayak gitu ya. Kalau hal yang baik belum tentu diterima baik. Artinya tuh kalau kita melakukan hal-hal yang baik itu belum tentu kata orang lain itu baik gitu. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang pertama ya, kalau yang paling gampangnya itu ya mengedukasi tidak cuma di satu orang. Artinya tuh begini, kayak contohnya di mahasiswa, kita tahu mahasiswa ini karena saya di lingkungan akademisi. Makanya muda terus ya. Betul. Anak-anak muda terus. Jadi kalau di lingkungan akademis itu kita udah tahu nih siapa sih toksik, orang-orang yang toksik atau kelompok-kelompok yang toksik. Terus kemudian edukasi itu nggak cuma di satu kelompok itu enggak, tapi untuk keseluruhan mahasiswa, menyadarkan mereka kalau apa yang mereka lakukan itu bukan salah ya, tidak pada tempatnya dan tidak tepat untuk dilakukan untuk orang lain yang dia sendiri pun pada saat menerima perlakuan itu tuh nggak nyaman gitu. Seperti itu tuh yang pertama. Terus kemudian kalau dia udah menyadari, terus dia akan karena pada saat kita mengedukasi itu kita juga harus kasih saran gitu kan, kemana sih kalau pada saat kamu menemukan hal-hal tidak menyenangkan di dirimu tuh harus kemana gitu kan. Nah, di saat itulah kita bisa memberikan tindak lanjut lebih dalam ya, mau intervensi psikologi atau mungkin mau refer ke psikiater atau mungkin ke terapi psikologi lainnya, seperti itu. Jadi memang yang pertama tuh harus edukasi. Nah, berbicara lagi tentang edukasi, stigma masyarakat kita nih Kak. Ya, kita iya, ya. Stigma masyarakat kita kan kalau berbicara tentang kesehatan mental tuh kenapa? Gila ya? Sakit jiwa ya gitu. Betul. Jadi akhirnya kayak misalnya nih Kak, Cynthia ngerasanya aduh kayaknya aku punya masalah nih, aku susah tidur dan sebagainya. Ceritalah, ada kenalan psikolog nggak atau psikiater nggak? Kenapa? Kamu emang gila? Nah, hal-hal kayak gitu tuh Kak. Iya, sebenarnya saya sedih juga ya. Iya ya Kak. Karena pada saat pertama kali kan sebelum psikologi itu di Jambi jadi apa ya? Jadi favorit begitu ya di kota Jambi dan di provinsi Jambi itu kan mindsetnya, stigmanya ke psikolog itu berarti punya masalah dengan jiwanya gitu kan ya, tadi itu sebutannya yang dalam tanda kutip gila itu. Nah itu yang perlahan-lahan mulai kita kikis. Artinya begini, orang datang ke psikolog yang pertama itu karena dia merasa dia harus menyelesaikan masalahnya. Dia mau buang sampahnya, kalau saya sih bilangnya seperti itu. Orang yang datang ke psikolog itu mau buang sampah. Nah, pada saat kita berpikir, orang yang datang ke kita
kita itu butuh bantuan gitu kan, itu kan yang saya lakukan ya dengarkan dulu, buang dulu sampah-sampahnya, karena pada saat orang datang belum tentu itu masalahnya. Misalnya dia datang ke kita, saya ini kayaknya punya masalah susah tidur atau mungkin pusing terus gitu kan. Padahal sumber masalah itu bukan di pusing gitu. Mungkin ada hal lain. Oh iya, ternyata ada masalah kemarin yang belum diselesaikan. Nah, kami kebetulan kan di Provinsi Jambi juga ada HIMSI ya. Ini saya agak sedikit promosi begitu. Boleh. Jadi psikolog, ilmuwan psikologi, sarjana psikologi, profesional psikologi di bidang psikologi itu psikolog namanya, itu terhimpun dalam satu wadah organisasi profesi sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi, itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 itu HIMSI adalah salah satu-satunya organisasi profesi psikologi yang ada di Indonesia. Nah, di situ gitu kan. Nah, di situ itu semua hal termasuk kode etik, layanan, terus kemudian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sama yang namanya sarjana atau ilmuwan psikologi atau psikolog. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga kita tuh terus atau rajin mengedukasi. Kalau pergi ke psikolog tuh bukan berarti karena kamu punya gangguan, enggak. Semua orang tuh berhak mendapatkan layanan kesehatan, karena kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi, karena ketika mentalnya terganggu, fisiknya bisa terganggu. Fisiknya sehat gitu, mentalnya sehat, itu fisik akan ikut sakit. Fisik sakit, mental sehat, itu mental akan ikut sakit. Jadi kayak apa ya? Kalau saya sih mengibaratkannya itu kayak perangko sama amplop gitu. Saling membutuhkan gitu kan, itu seperti itu. Bahkan Cynthia ada baca di Instagram nih Kak, ini remeh-temeh banget, karena kadang di waktu-waktu luang tuh suka scroll gitu kan. Baca di Instagram, kalau orang terus-terusan asam lambungnya naik, coba jangan ditanya udah makan belum, coba tanya ada masalah apa gitu. Betul, bener ya? Betul. Karena gitu ya? Karena kan penyebabnya banyak ya. Tadi masalah fisik mungkin tadi ya, karena memang genetiknya dia punya gejala penyakit tersebut. Tapi mungkin secara psikisnya itu ada hal lain gitu loh. Nah, hal lainnya itu yang PR-nya kita sama-sama untuk biar dia itu paham kalau dia itu nggak cuma sakit fisik gitu loh, psikisnya juga sakit. Apalagi teman-teman yang mungkin di luar sana itu mengalami traumatik. Nah, itu juga, nah seperti itu. Nah, tadi kan Kakak sampaikan bahwa ada HIMSI nih di Jambi. Sebenarnya kalau dari HIMSI sendiri, melihatlah Kakak di HIMSI juga mungkin sharing sama teman-teman sesama profesi gitu, ngelihat perkembangan dari tahun ke tahun di Jambi terutama, gimana sih? Apakah sudah mulai peduli nih, udah mulai aware dengan kesehatan mental? Oh sangat ya, kalau saya lihat di perkembangan beberapa tahun terakhir gitu kan, itu sudah semakin meningkat kesadarannya terhadap masalah mental. Ini contohnya gitu kan, campaign atau mungkin dia di sosial media tentang edukasi. Kalau depresi itu seperti ini, jadi bukan cuma masalah mental yang besarnya gitu, tapi udah ke anak-anaknya. Jadi kesehatan mental tuh ada depresi, ada frustasi, itu sudah mulai dijabarkan gitu. Apalagi kan sekarang anak-anak Gen Z ya sebutannya ya? Gen Z. Itu kan udah. Tuh Andrew, mana Andrew tadi? Itu kan udah mengalami bukan mengalami ya, sudah sering banget dengan overthinking ya. Padahal hal itu belum terjadi gitu kan, belum dilakukan, udah ini akhirnya nggak bisa tidur, terus makan nggak enak, terus kemudian akhirnya penyakit fisik muncul. Nah seperti itu. Nah itu juga tuh Kak, kan banyak nih ngelihat, kalau itu balik-balik lagi ya, kita scroll IG dan sebagainya. Mungkin langsung kita sapa aja nih narasumber yang kedua. Sepertinya sudah ada, kita sapa. Halo, selamat sore Sabrina Rania. Selamat sore Kak, selamat sore Bu Desi. Sore. Ini panggilannya Shebi ya, bener ya? Panggilannya Sabrina Kak. Oh Sabrina, oke. Sabrina ini salah seorang yang berjuang juga dengan isu atau mental isunya gitu ya. Boleh dong Sabrina cerita nih, gimana sih kamu berjuang dengan mental issue yang kamu punya? Oke Kak, jadi kembali lagi kita ke tahun 2019 Kak. Sebelum aku mulai cerita, suara aku terdengar jelas nggak ya Kak? Terdengar. Baik kalau gitu. Di 2019 itu saya masih aktif berkuliah, dosennya sama Ibu Desi. Masya Allah. Ibu Desi, halo Ibu. Halo Sabrina. Iya Bu, jadi waktu itu di satu mata kuliah saya sempat curhat nih ke Bu Desi, Bu, kok saya begini-begini ya? Ya detailnya gitulah, seperti itu kurang lebih ke Bu Desi.
kata Bu Desi, yuk coba konseling. Akhirnya saya coba konseling bener-bener ke psikolog 2 kali sesi. Di situ saya bener-bener kayak yang Ibu Desi ceritakan tadi, keluarkan nih sampah-sampahnya. Oke, sempat dapat diagnosa, sempat juga dapat rekomendasi untuk ke psikiater. Jadi dari psikolog sudah kita proses, oke, ternyata masalah-masalah saya adalah ini loh. Dan ternyata waktu itu butuh juga bantuan psikiater. Saya ke psikiater, saya dapat bantuan obat, dan itu beriringan dengan saya mengikuti panduan dari psikolog yang saat itu menangani saya. Gitu. Kata psikolog saya sarannya, coba cut off orang-orang yang men-trigger ketidaknyamanan kamu. Oke, saya cut off. Tapi kalau di cut off kan kita juga merasa kayak ada hal-hal yang aku salah nggak ya, aku terkesan apa nggak ya gitu. Tapi saya tetap berpikir kalau saya tidak mengambil keputusan ini dan didukung dengan orang-orang yang saat itu menjadi support system saya bisa kalah nih dalam tanda kutip seperti itu Kak. Jadi saya cari kegiatan yang buat saya bahagia. Itu teman-teman, kita harus cari kegiatan apapun itu, ya bisa olahraga, bisa baca buku, bisa masak, bisa nongkrong atau main sama hewan peliharaan, coba hobi-hobi baru. Ya kebetulan saya di Jakarta nih Kak, jadi di Jakarta ini usia 95 sampai 2000, kelahiran 95 sampai 2000 itu banyak yang tiba-tiba mendadak jadi atlet, salah satunya saya tanya-tanya karena stres. Nah, saya ambil saat itu olahraga. Saya olahraga hampir tiap hari olahraga. Di situ saya mulai agak cerah. Saya bilangnya agak cerah ya Kak. Dari sebelumnya yang mungkin memang banyak diem, banyak sampai teman-teman kita ini Sabrina kenapa ya kok dia diem aja, kok dia nggak ada apa-apa, kok diem-diem aja gitu. Akhirnya saya mulai bisa kembali lagi. Itu karena saya mencari coping stres saya, hal-hal yang buat saya bahagia seperti itu Kak. Dan itu pun tidak lepas dari tetap beberapa kali konseling lagi ke psikolog, dan obat itu saat itu dosisnya mulai dikurangi, mulai obatnya dikurangi sama psikiater, sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa berfungsi secara optimal lagi, seperti itu kurang lebih Kak. Waduh, nih banyak nih ceritanya harusnya Sabrina kesini biar kita lebih enak. Pas iklan juga bisa tetap cerita-cerita. Aduh, sayang banget ya. Tapi Sabrina orang Jambi. Sabrina, apakah memang asal Jambi atau gimana? Saat ini saya domisili di Jakarta Kak. Kemarin di Jambi sempat kuliah bareng sama teman kita Kak Hazid Akbar, sama dosennya Ibu Desi. Tapi cuma numpang kuliah berarti di Jambi ya? Iya, sayang ya, harusnya aku kesana ya. Iya, karena nih bentar lagi iklan Sabrina, izin ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kalau sama Kak Desi sih pas iklan kita masih bisa ngobrol ya Kak ya. Baiklah, izin kita jeda dulu. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah menumbuhkan kesadaran kesehatan mental. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, ada Kak Desi seorang psikolog dan juga ada Sabrina melalui video conference seorang pejuang kesehatan mental. Mungkin sebelum ke Kak Desi kita ke Sabrina lagi. Tadi asik ngobrol tapi harus terputus sama jeda. Sabrina masih bersama kami kan ya? Sabrina? Masih Kak, halo. Masih, oke. Nah Sabrina boleh cerita dong ketika kamu merasa bahwa kamu punya masalah dan harus menemui psikolog. Dan itu kan sepertinya untuk orang-orang awam itu nggak gampang untuk akhirnya, iya nih aku ada masalah dan aku harus harus melakukan konsultasi dan sebagainya. Apa sih yang membuat Sabrina akhirnya oke, aku akan konsul, dan apa sih dampaknya ke kehidupan sehari-hari ketika Sabrina memang belum mendapatkan penanganan dari ahlinya? Silakan Sabrina. Oke, jadi awalnya saya merasa kayak, oh ini kayaknya emang ada yang lain nih. Oke, kita harus cari, kalau aku mikirnya waktu itu
ya udah kita ngobrol dulu ya, mungkin dengan peers kita, mungkin teman-teman kita. Dan saya kebetulan kuliahnya juga S1-nya saya psikologi, jadi saat itu punya rekan-rekan yang aware terhadap mental health. Jadi saat saya ya ciri-ciri antara lain kan kalau misalnya kita tidak berfungsi sebagaimana biasanya kita, itu kan kita perlu diperhatikan ya Kak. Menjadi alert buat kita, oh ini ada apa ya di diri kita, dan mungkin sekitar kita yang aware sama kita, biasanya itu menjadi alert juga untuk mereka. Nah, akhirnya saya sempat nih diskusi dengan dosen saya, ya dosen saya memang psikolog ya, seperti Ibu Desi, ya teman-temannya Ibu Desi juga. Saya merasa, Bu, saya udah merasa nggak bisa lagi nih, kurang lebih seperti itu. Kira-kira saya harus apa ya? Saya cerita sama dosen saya yang seorang psikolog, akhirnya disarankan, coba Sabrina ke psikolog ini, seperti itu. Oke Bu, saya dalam waktu dekat akan saya persiapkan untuk ke psikolog yang Ibu referensikan. Baik, nah setelah itu saya persiapkan, karena kan kalau kita deket ya Kak ya, kita mudah cerita, kita terbuka. Tapi sama orang baru, kita kan mungkin nggak seterbuka dengan teman-teman sahabat kita ya Kak ya. Ya. Nah, udah saya persiapkan, oke saya datang. Nah, disitulah mulai, karena saya sadar, saya nggak mau gini-gini aja, saya mau diri saya lebih baik. Seperti itu. Karena Baik. masih ada cita-cita yang kita raih, Kak. Siap. Seperti itu. Nah ini kan Kak Desi, kalau kita melihat kasusnya si Sabrina adalah salah seorang yang beruntung karena berada di lingkungan yang aware dengan isu kesehatan mental gitu. Dia juga mahasiswa psikolog, di mana memang orang-orang yang di sana calon-calon psikolog gitu kan. Jadi menurut Cynthia orang yang beruntung. Ini terkait dengan support system. Gimana untuk orang-orang yang nggak seberuntung Sabrina, yang support systemnya tuh nggak banget gitu. Oke, baik. Terima kasih Sabrina, dari tadi nama saya disebut-sebut jadi terkenal saya. Kakak inget nggak sih beliau mahasiswa kakak? Ingat banget. Saya pun ingat angkatannya gitu kan. Saya pun ingat nama panggilannya gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Memang kalau Sabrina salah satu dari sekian banyak orang-orang yang dianggap beruntung gitu. Padahal semua anak itu beruntung. Artinya begini, kan sekarang akses banyak ya begitu, bukan berarti maksudnya harus lihat googling, enggak. Akses banyak, jadi artinya kan banyak konseling online yang dilakukan atau mungkin dibuka sama biro-biro psikologi begitu. Nah, ini teman-teman kalau misalnya mengalami masalah karena lingkungan keluarga nggak mendukung, kita sendiri harus mencari bantuan. Apalagi di zaman sekarang ini kan banyak banget ya yang membuka layanan itu. Nah, pada saat kita ketemu sama masalah kita nih apa, ya udah berarti kita alihkan ke psikolog yang memang berpraktek di kota yang kita domisili kita begitu. Kita mungkin kalau misalnya ke psikolog itu mindsetnya mahal ya, mungkin Sabrina juga paham ya kalau ke psikolog itu mahal gitu kan. Kebetulan aja dosen-dosennya banyak yang psikolog dan free gitu kan, karena ya mahasiswa kita. Tapi orang berpikir kalau ke psikolog mahal itu yang salah gitu. Nah, karena Tapi kan emang mahal kan? betul mahal. Betul mahal, cuman sebandinglah dengan apa yang nanti kita dapatkan begitu. Karena tadi para masyarakat luas bawa sampahnya dibuang ke kita, terus udah lega, itu kan sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan RP begitu. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan tadi, gimana sih kalau misalnya support system kita nggak suportif begitu ya? Ini kan teman-teman tuh kan banyak punya handphone. Lihat kan mungkin kalau yang medis ke Halodoc begitu ya. Nah, ke Halodoc. Nah, kita yang psikolog juga banyak sih. Kalau saya bilang banyak yang konsultasi online yang buat kita tuh membuka diri kita tuh kita harus kemana. Karena saya juga salah satu yang sekarang saya nggak lagi karena nggak sempat gitu, salah satu yang melakukan konsultasi online gitu. Jadi saya ikut ke biro siapa gitu waktu itu, saya nggak sebut nama bironya, untuk melakukan konsultasi online, dan mereka yang konsul ke saya pada saat itu tuh cuman pengen tahu saya itu harus gimana. Nah, psikolog itu akan nge-refer, coba cari psikolog terdekat di kota Anda, terus kemudian sampaikan apa yang Anda rasakan. Nah, seperti itu. Jadi kita sendiri yang berdaya buat kitanya gitu, berdaya gunalah buat kitanya dengan kecanggihan teknologi yang ada gitu.
kadang seperti yang kakak bilang kan, kadang bukan hanya ingin tahu kita harus gimana, kadang juga cuman pengen didengar nggak sih kak? Atau gimana sih? Betul. Cuman pengen yang tadi buang-buang sampah gitu kan. Bener. Kalau di sekolah yang setingkat sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, kita punya guru BK di situ. Saya yakin teman-teman para konselor gitu ya, yang terlibat di bimbingan konseling yang ada di sekolah itu juga mau mendengarkan apa yang kita rasakan. Kemudian kalau di tingkat TK, SD atau mungkin sederajat ya, TK SD sederajat ya, kita punya guru kelas gitu. Jadi guru juga harus aware dengan, oh kok siswa saya tuh biasanya ceria ya, kok sekarang jadi pendiam ya. Pendiam itu bukan sehari 2 hari, tapi udah seminggu, itu ada apa? Nah, kita yang aware. Terus kemudian edukasi tentang kesehatan mental, karena terkadang orang itu tahu, oh kesehatan mental itu penting, tapi untuk baca tuh males gitu kan. Jadi kita yang rajin mengedukasi, itu balik lagi ke kalau misalnya di jenjang pendidikan ya di lembaga pendidikan itu, terus kemudian kalau di kampus juga dosennya mungkin sebelum atau setelah perkuliahan mengingatkan atau menyampaikan kalau ada masalah nggak gitu kan, kalau ada masalah silahkan cari bantuan ke profesional. Gitu. Nah tadi kan Sabrina juga cerita kak bahwa pertama ya konsultasi ke dosennya yang kebetulan juga para psikolog, lalu direferensikan salah satu psikolog untuk berkonsultasi, terus akhirnya juga sempat ke psikiater. Nah ini apa nih bedanya? Karena kayaknya kalau untuk profesi psikiater itu ya lumayan ya, udah lumayan banyak yang orang-orang yang pada susah tidur, stres kerja tuh banyak ke situ gitu untuk minta obat gitu. Tapi kalau psikolog gimana nih perbedaannya? Kapan kita harus ke psikolog, kapan kita harus ke psikiater kak? Oke. Ini sering juga nih saya sampaikan nih. Kalau psikolog sama psikiater itu mitra. Artinya itu kita bukan rival, bukan saling siapa yang lebih jago gitu, enggak. Tapi kita mitra untuk bagaimana Indonesia itu bisa sehat fisik dan psikis gitu kan. Nah, kapan harus ke psikolog jika teman-teman atau anda-anda semua gitu mengalami masalah yang tadi mempengaruhi keberfungsian kita atau produktivitas kita sehari-hari. Nah, itu ke psikolog masih recommended ya, masih rekomendasi. Terus kemudian kapan harus ke psikiater? Kalau misalnya para masyarakat luas di sana itu membutuhkan farmakoterapi, artinya terapi obat-obatan. Karena kalau ke psikolog itu kita menggali apa yang menjadi permasalahan dan tidak bisa memberikan obat. Gitu. Jadi kalau misalnya kita butuh obat untuk bisa, tadi contohnya ya untuk tidur, karena salah satu klien saya bisa seperti itu. Berobatnya sama, jadi ke psikolog jalan, ke psikiater jalan. Jadi kalau dia nggak bisa tidur, dia butuh obat, itu datangnya ke psikiater. Jadi saling saling apa ya? Jalan saling beriringan mendukung ya? gitu ya. Saling mendukung. Terima kasih kak. Kita ke Sabrina lagi. Sabrina. Iya kak. Oke, Sabrina, kalau sekarang boleh dikatakan Sabrina sudah terlepaskah dengan masalah mentalnya? Udah benar-benar pulih atau masih dalam proses pemulihan, dan apa nih yang membedakan setelah akhirnya mendapatkan tindakan atau penanganan dari ahli sama sebelumnya? Apa nih perbedaannya? Silakan Sabrina. Oke, jadi kalau kita bandingkan saat itu dengan saat ini ya kak ya, itu alhamdulillah sangat jauh lebih baik. Ya mungkin teman-teman saya yang di Jambi, halo teman-teman, ya alhamdulillah kita semua sehat-sehat ya, gitu teman Kak Cynthia. Karena tanpa kesadaran saya, kalau misalnya saya harus cari profesional, itu mungkin saya tidak bisa di titik ini, seperti itu. Baik, terus kalau berbicara tentang support system di luar teman-teman yang sesama profesi ya, seperti keluarga katakanlah, gimana? Apalagi kalau yang kita tahu ya Sabrina ya, stigma masyarakat tidak semua akan ada juga contoh kasus seperti teman Cynthia katakanlah seperti itu, yang ketika mau ke psikolog kata orang tuanya jangan ngapain dan sebagainya. Ini kan salah satu yang tidak sportif. Kalau Sabrina seperti apa? Ya, kalau kita kan waktu itu konteksnya masih di kota Jambi ya kak ya. Stigma itu masih sangat kuat karena mungkin pada saat saya itu belum se-strong sekarang dan sebelum masif sekarang untuk awareness dalam mental health-nya. Jadi masih banyak stigma yang harusnya dibawa ke dukun, harusnya dibawa ke ahli agama, seharusnya di ruqyah. Kenapa menjadi seperti itu? Karena itu kurang ibadah. Seperti itu masih sangat kuat sekali.
Apalagi saya kebetulan kan waktu itu kuliah psikologi ya Kak ya. Ya. Jadi ini gimana dia mau jadi praktek jadi psikolog kalau dia sendiri begitu, seperti itu stigma masyarakatnya Kak. Wah, kalau tadi Cynthia bilang bahwa Sabrina ini salah satu yang beruntung karena lingkungannya adalah teman-teman seprofesi gitu ya. Ternyata Betul, ada tantangan betul. tersendiri juga bahwa dia seorang calon psikolog, tetapi masa iya punya mental health issue gitu ya. Jadi itu gimana saat itu meyakinkan diri sendiri bahwa nggak usah malu nih gitu. Karena kan pasti kalau Cynthia mungkin di posisi Sabrina akan mikir, ih nanti apa ya stigma orang tentang aku gitu. Dan bisakah aku menjadi psikolog ke depannya? Gimana tuh Sabrina? Ya Kak, kepercayaan diri dan kecintaan akan diri sendiri itu yang harus kita pegang Kak. Karena ya mungkin seperti yang kita tahu, teman itu, peers kita mungkin ya kita kan sudah semakin dewasa, semakin punya kegiatan masing-masing ya Kak. Keluarga juga mungkin keluarga punya kesibukan masing-masing dan pada akhirnya diri kitalah sendiri seperti itu Kak yang ada untuk diri kita. Kita harus sayang sama diri kita harus cinta sama diri kita. Nah, bentuk kecintaan dan kesayangan diri kita itu terutama pada saya kemarin itu adalah dengan saya berusaha mencari apa ya istilahnya mencari alternatif agar diri saya tidak tersiksa dalam tanda kutip Kak. Jadi saya melakukan itu setelah itu mengikuti proses tersebut dan akhirnya karena saya cinta sama diri saya mau diri saya mencapai cita-cita yang diri saya tetapkan. Saya alhamdulillah mengikuti kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh Bapak Ibu psikolog, oleh dokter, dan akhirnya saya bisa lebih baik seperti itu, Kak. Baik, luar biasa. Terima kasih Sabrina. Nah, Kak Desi berbicara tentang mencintai diri. Aduh, peluk untuk diriku sendiri. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini gitu ya. Betul. Nah, berbicara tentang self love, tren yang juga sekarang Cynthia lihat nih di kalangan anak muda mungkin, walaupun bukan semuanya anak muda, ada juga sih yang orang-orang tua, bahkan boomer generation juga ada sepertinya yang dikit-dikit mendiagnosa dirinya sendiri. Wah, aku seperti ini karena ini nih, aku ini seperti ini, dan mendiagnosa dirinya sendiri karena kata-kata quotes-quotes di Instagram misalnya, atau yang bijak quotes-quotes gitu ya. yang bijak, kata-kata bijak itu akhirnya mendiagnosa, oh iya bener nih aku kayak gini. Ini gimana kalau kakak melihat fenomena ini, Kak? Iya, terima kasih nih. Sering banget ya, bukan sering kayaknya mayoritas ya. Udah fenomena, Kak. Betul. Self diagnose, kalau self diagnose memang diharapkan tidak dilakukan, atau mungkin bukan diharapkan ya, menegaskannya itu tidak dilakukan. Jadi memang untuk self diagnose tidak dilakukan karena apa? Karena diagnosa salah, penanganan salah gitu. Kenapa diagnosa salah? Ya bisa jadi yang disampaikan di sosial media gitu hanya bukan hanya ya, dari referensi yang tidak valid gitu. Atau mungkin teman-teman di luar sana itu self diagnose dari apa, kan banyak ya di internet gitu ya, tes kesehatan jiwa tapi nggak tahu sumbernya dari mana gitu yang kan. tebak-tebakan gambar tuh, Kak. Betul nih. Nah, terus kemudian juga self diagnosnya itu menceklis, ini kayaknya saya ini bener nih, saya depresi nih gitu. Nah, ini ada di saya. Tapi kan kita untuk mendiagnosa kan kita butuh juga misalnya profesional itu akan menanyakan berapa lama. Tapi kan kalau di internet kan nggak ditanyakan itu. Jadi intinya kalau self diagnose itu adalah tidak boleh dilakukan karena diagnosa salah, penanganan salah, akhirnya itu akan menjadi masalah mental, depresi, terus kemudian cemas, kok aku gini ya, aku gitu ya, kok bisa ya, terus kemudian frustasi, ya akhirnya bisa bunuh diri gitu, seperti itu. Jadi panjang sekali akibat dari self diagnose yang dari referensi salah, kemudian juga hasilnya juga salah, maka tidak boleh dilakukan. Makin parah bukannya sehat, jadi malah makin parah gitu ya, Kak? Betul. Oke, nanti kita bahas. Aduh, aku mendiagnosa diriku kah? Semoga tidak. Nanti kita lanjutkan ya, Sabrina, juga nanti kita lanjutkan. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Pemirsa masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah menumbuhkan kesadaran kesehatan mental. Masih bersama dua orang narasumber yang begitu luar biasa. Ada Kak Desi seorang psikolog dan juga ada pejuang kesehatan mental. Ada Sabrina dari Jakarta yang mengikuti melalui video conference. Dan di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 08117433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Tadi sempat kakak bahas bahwa bagaimana self diagnose ini ternyata imbasnya itu bisa sampai ke hal-hal yang tidak kita inginkan, amit-amit bunuh diri, yang kita tahu kita nggak bisa menutup mata bahwa itu terjadi gitu. Bahkan Cynthia nih sama teman-teman news anchor lainnya baca berita sampai yang menyayangkan gitu, kenapa nih kok masih muda dan sebagainya. Tapi stigma yang terjadi di masyarakat adalah iya nih kurang iman, bla 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 dan sebagainya gitu. Gimana kakak melihat fenomena yang bahkan yang melakukan bunuh diri ini bukan hanya remaja-remaja labil, anak-anak muda, bahkan ada yang kita melihatnya udah settle, udah mapan, punya keluarga, tapi apalagi gitu ya? Iya, apa nih masalahnya gitu? Coba kak. Itu fenomena ya. Jadi itu tadi, kalau memang kita mau menyelamatkan begitu kan, atau mungkin mau menarik gitu kan, menarik teman-teman atau mungkin masyarakat luas di luar sana mengenai apa yang dialami sama orang tersebut, yaitu yang kita lihat adalah perubahan perilakunya. Jadi yang biasanya keseharian dia itu sosialisasi, interaksinya bagus, terus kemudian ekspresinya tuh selalu emosi positif gitu kan. Tapi pada saat dia berubah gitu, kok nggak mau lagi ngumpul, kok jarang ini lagi ya, jarang ngubungin kita ya. Berarti kan itu ada sebenarnya satu centang yang harus kita waspadai, kita harus lebih aware dengan hal tersebut. Nah, bisa jadi karena kan tadi masalah kesehatan mental itu kan bukan cuman karena kita itu tidak tahu apa yang kita alami. Bisa jadi tuh kita juga tahu apa yang kita alami, kita rasakan, terus mengganggu keberfungsian kita sehari-hari, tapi tuh kita nggak tahu harus kemana gitu kan. Terus kita tuh nggak dikuatkan kalau hidup ini tuh indah loh gitu, nah seperti itu. Jadi perubahan perilaku dari A ke B kecil aja itu mempengaruhi gitu kan, mempengaruhi kita untuk lebih aware gitu. Terus kemudian juga kita sebagai orang terdekat, apalagi kita mungkin sering lihat si individu tersebut atau orang tersebut itu juga sesuatu yang bisa jadi tanda-tanda lah gitu, nah kan, untuk ini kayaknya mengalami masalah, yuk kita ngajak ngobrol yuk. Atau mungkin dia nggak biasa untuk ngobrol sama orang lain, mungkin kita bisa menyarankan. Atau mungkin kita juga bisa ngajak melakukan hal-hal positif yang tadi seperti yang disampaikan sama Sabrina, olahraga, ada kegiatan baru, hobi baru gitu kan. Ada juga mungkin yang tadinya nggak pernah olahraga atau tiba-tiba rajin olahraga untuk itu tadi, untuk merefresh kembali begitu. Yang mungkin tadinya nggak punya pet gitu ya, jadinya punya pet, katanya untuk menyalurkan energi negatifnya gitu. Nah, seperti itu. Lebih ke situ sih kalau lagi-lagi peran sosial itu sangat dibutuhkan. Betul ya Kak, untuk menyelamatkan agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini. Karena kita manusia itu makhluk sosial. Baiklah. Nah, tadi juga seperti pertanyaan Cynthia, ada yang juga udah settle, udah mapan, udah dengan kerjaannya, apakah isu yang tadi diangkat untuk peringatan Hari Kesehatan Jiwa itu yang lingkungan kerja ya? Iya, tema tahun ini. Stres, depresi di lingkungan kerja. Ini gimana Kak, kalau Kakak melihat hal itu saat ini? Iya, memang temanya difokuskan ya. Mungkin karena melihat banyaknya sekarang masalah mental yang terjadi di tempat kerja. Jadi fokusnya adalah prioritaskan kesehatan mental di tempat kerja untuk Hari Kesehatan Jiwa sedunia tahun ini. Nah, tempat kerja itu kan benda mati. Kemudian lingkungan kerja yang ada di dalamnya itu sesuatu yang dinamis, yang hidup begitu. Artinya kita tidak bisa merubah tempat kerja kita, tapi kita yang harus menyesuaikan diri dengan tempat kerja tersebut. Saya kayaknya beberapa waktu yang lalu sempat ngobrol sama teman-teman dosen, kita tuh harus kayak air gitu. Nah, mau ditaruh di gelas dia ikut gitu kan, mau ditaruh di botol dia juga kayak gitu. Jadi apapun kondisinya tuh kita yang harus mulai beradaptasi begitu. Terus kemudian kalau misalnya ada masalah, ya udah kita omongin, karena kalau diem orang tuh nggak tahu, kita nggak punya ilmu telepati.
Ya salah satunya adalah komunikasi. Kalau misalnya nggak merasa nyaman dengan perilaku atasan, ya ngomong gitu. Kalau diam-diam aja ngomong di belakang, yang tambah sakit ya kitanya. Atasannya anteng aja gitu kan. Kenapa? Karena komunikasi yang dibangun tuh nggak dua arah seperti itu. Baik, waduh, ini sebenarnya nggak cukup sejam ya kalau tentang kesehatan mental ternyata ya. Memang kalau kita berbicara tentang lingkungan kerja, nggak ada habisnya ya Kak ya. Betul. Apalagi karena kita juga pelakunya gitu. Iya. Cynthia yakin meskipun Kakak membantu orang-orang yang stres dengan dunia kerjanya, aku juga sebenarnya. Saya juga butuh tempat gitu. Terima kasih Kak. Kita ke ini terlebih dahulu. Kita ke Sabrina. Belum ada penelpon sepertinya, kita bisa ke Sabrina. Sabrina. Oke. Halo Kak. Iya, Sabrina. Tadi kan Sabrina juga sempat cerita bagaimana hobi-hobi baru itu bisa membuat refresh otak dan mungkin pemulihan Sabrina lebih cepat dengan hobi-hobi baru, kegiatan-kegiatan baru, olahraga dan sebagainya gitu. Untuk saat ini gimana, apakah Sabrina masih melanjutkan hobi-hobi yang tadinya ketika stres nih, kan hobi olahraga misalnya. Lalu ketika emang sudah pulih, apakah olahraganya tetap dilanjutkan atau ada perubahan lagi tidak dengan Sabrina yang dulu pas masa proses dan saat ini? Silakan Sabrina. Jadi kebetulan memang saat itu aku mengambil hal-hal yang membuat aku bahagia, yaitu olahraga. Saat itu yang bisa aku lakukan adalah olahraga, berenang, dan jalan. Nah, berenang itu memang lumayan ya. Kita berenang itu pun bukan sekedar olahraga aja, Kak. Kadang kita namanya lagi nggak stabil ya. Ngelihat air ini pikiran kemana-mana ya, seperti yang Bu Desi ceritakan tadi. Nih kalau aku di kolam renang aja nggak keluar-keluar gimana ya? Ya berpikiran seperti itu tetap ada ya, Kak. Saat jalan pun, apakah saat jalan ini aku nabrakin diri aja, itu tetap ada, Kak. Tapi aku pelan-pelan menjadikan itu suatu terapi. Kita di sini harus sehat, kita di sini sayang sama diri kita sendiri, kita cinta sama diri kita sendiri, kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Dan aku memutuskan untuk tetap melanjutkan olahraga karena jujur kalau kita sudah terbiasa nggak olahraga itu pasti ada aja yang kurang di diri kita, Kak. Akhirnya Gitu, kebiasaan positif tetap berlanjut seperti itu ya Sabrina ya. Betul Kak, betul. Nah sehari-hari Sabrina sekarang sudah menjadi seorang psikolog kah? Kan udah tamat ya kuliahnya ya? Ibu dosen? Iya. Oh udah ya. Gimana setelah Makasih Bu Desi. gimana akhirnya Seru nih sama Bu sekarang Desi nih. melanjutkan untuk menjadi psikolog kah setelah kejadian yang terjadi itu, ataukah beralih profesi akhirnya Sabrina? Oke, kalau saya sendiri untuk saat ini praktis di bidang HRD seperti itu. Lalu saat ini juga saya sedang lanjut ke magister saat ini, Kak. Wah, mau menyusul ini nih, mau menyusul Ibu Desi menjadi dosen sepertinya ya Sabrina ya. Iya, bantuin Bu Desi. Tadi kan kami juga di studio membahas tentang isu mental health di lingkungan kerja seperti itu. Nih Sabrina terjun di dunia HRD juga pasti pusing karena akan ngurusin SDM gitu ya. Yang entah punya isu tentang mentalnya seperti apa. Ini gimana? Mungkin boleh diceritakan bagaimana keseruannya menjadi HRD dan tingkat stresnya seperti apa Sabrina? Jadi HRD itu seru ya, Kak ya. Karena kita berinteraksi langsung secara kelompok maupun secara individu dari suatu organisasi. Nah, di organisasi sendiri ini kan memang seperti yang Bu Desi bilang, kita itu kalau misalnya bekerja harus seperti air. Ditaruh di gelas, kita bentuknya seperti itu, ditaruh di botol kaca, kita bentuknya seperti itu. Nah, memang setiap shape atau bentuk itu kan berbeda ya, Ibu dan Kak Cynthia. Dan biasanya di organisasi sendiri pun pasti ada yang namanya organization culture, atau kalau misalnya kita sebut di dunia kerja namanya corporate culture. Corporate culture. Nah, culture-culture yang ada di suatu organisasi tersebutlah yang menjadi cerminan bagaimana individu-individu tersebut berkegiatan dalam organisasi tersebut. Nah, untuk di dunia kerja sendiri, mental health-nya itu lebih dominan di tekanan pekerjaan, seperti itu ya. Dan biasanya kalau kantornya yang toksik, itu hal-hal yang kebetulan
non performance dalam konteks manajemen sumber daya manusia itu yang biasa jadi isu. Nah, kalau dari sudut pandang psikologi industri organisasi, itu kita cukup fokus terhadap apa yang menjadi performance kita, seperti job desk kita, project kita. Ya memang dalam melakukan satu pekerjaan pasti memang ada kita mungkin selisih paham dan lain-lain antar personel ya. Tapi kita harus sadar kalau di sini kita untuk bekerja, kita ambil yang positif-positifnya. Konteksnya di sini positif-positifnya seperti mungkin bercanda-bercandanya, mungkin makan-makannya, Iya. mungkin jalan-jalan bersamanya, atau mungkin yang paling penting adalah pengalaman yang kita dapatkan di suatu organisasi tersebut untuk menjadi bekal kita dalam melanjutkan karir pet ke depannya. Siap, wah luar biasa ya kan. Pokoknya diambil yang positifnya aja ya kan. Kalau diambil yang Betul, buruk-buruknya nanti sakit kepala sendiri ya Kak ya, depresi dan stres sendiri gitu. Nah berbicara tadi tentang kita ke Kak Desi, terima kasih Sabrina. Ini tentang yang lingkungan kerja lagi Kak. Satu hal yang paling sering nih terjadi itu adalah hal nggak enakan. Nah itu yang dikit-dikit, aduh nggak enak buat nolak, nggak enak untuk ini, nggak enak untuk speak up, nggak enak, akhirnya kan mendem sendiri, itu nggak sih Kak yang bikin kita jadi stres dan sebagainya itu, yang akhirnya mental kita juga terguncang. Saya ini loh, Sabrina nih waktu kuliah tuh nggak apa ya, performa itu nggak seperti ini gitu kok. Artinya tuh komunikasinya tuh nggak tajam gitu ya. Sekarang banyak peningkatan ya Sabrina ya. Bahagia saya lihatnya. Ya, luar biasa sekali. Memang tadi yang sudah disampaikan sama Sabrina begitu, people pleaser ya. Jadi artinya tuh pokoknya nanti saya kalau nggak ngerjain nanti itu itu yang membuat orang akhirnya mengalami masalah mental. Kenapa ya tadi mau menyenangkan orang lain tapi diri sendiri nggak senang, karena yang tadi digarisbawahi, yang selalu digarisbawahi sama Sabrina dari awal sampai dengan tadi terakhir itu bahagia. Nah, kan kata-kata bahagia dia bukan apa ya, bukan seneng, bukan puas gitu, tapi kata-kata bahagia. Nah, bahagia itu siapa yang menciptakannya? Kita sendiri gitu kan. Caranya seperti apa? Tadi bekerjalah sesuai dengan tupoksi kita. Terus kemudian kalau memang ada hal-hal yang tidak menyenangkan, itu sampaikan ke orang yang tepat. Artinya begini, jadi kalau misalnya kita nggak ada masalah dengan pekerjaan kita ya mungkin dengan atasan atau mungkin dengan rekan kerja dulu, tapi tidak dengan orang lain yang kita tuh sudah tahu ini orang nih bahasa kayak sekarang itu kompor gitu ya, nggak akan menyelesaikan juga. betul, gitu ya. akhirnya kan kita nambahin bensin buat meleduk gitu. Seperti itu. Jadi memang bekerjalah sesuai dengan tupoksi. Terus kemudian kalau memang ada hal-hal yang tidak nyaman ya sampaikan gitu. Kita menyenangkan orang lain, tapi kita juga harus memikirkan diri kita sendiri gitu. Buatlah diri itu bahagia, karena orang lain belum tentu membuat kita bahagia ya. Nah, aduh. Dan itu lagi ya Kak, mungkin ketika kita menumpukan kebahagiaan kita kepada orang lain, akhirnya bisa kecewa gitu ya Kak. Betul. Ini kayak pengalaman pribadi ya. Jadi nggak boleh ya. Iya, sama ini sih, kita tuh harus harus juga setidaknya itu mencari sendiri hal-hal yang membuat mungkin tidak ada di kantor itu. Kalau tadi kan Sabrina bilangnya jalan-jalan ya, jalan-jalan, makan-makan ya, mungkin kalau memang itu tidak dilakukan di kantor, kitalah yang membuat atau menciptakan itu gitu. Pergi nonton sendiri, it's okay gitu kan, makan sendiri nggak masalah gitu kan. Yang penting kita bahagia, kita tuh nggak butuh validasi orang lain lah buat bahagia. Jadi nggak perlu terlalu mendengarkan orang lain, jangan bercerita kepada orang yang salah gitu ya, karena akan memperburuk keadaan mental. Bercerita ke ahlinya aja gitu ya Kak ya. Sip. Nanti akan kita lanjutkan, kita jeda dulu Kak. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Kabar Jambi dengan tema kita pada hari ini adalah menumbuhkan kesadaran kesehatan mental. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, ada Kak Desi dan juga Sabrina. Dan ini tidak terasa sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama, Kak Desi. Boleh. Terima kasih kepada TVRI ya yang sudah memberikan waktunya untuk kami sharing begitu tentang masalah kesehatan mental. Jadi dalam rangka Hari Kesehatan Mental Jiwa Sedunia tahun 2024, temanya itu tentang
prioritaskan kesehatan mental di tempat kerja, artinya kita yang harus bisa menyesuaikan diri dengan tempat kerja kita, bekerjalah sesuai dengan job desk kita, manajemen waktu, terus kemudian tidak melakukan self diagnose karena akan terjadi penanganan yang salah, terus kemudian juga masalah kesehatan mentalnya tidak terselesaikan. Carilah bantuan profesional jika kita merasa sudah tidak baik-baik saja. Gitu. Iya. Terima kasih. It's okay not to be okay kan Kak? Bener. Betul. Terima kasih banyak Kak Desi. Sabrina, silakan singkat saja closing statement ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman dari TVRI Jambi. Untuk teman-teman di luar sana yang sedang berjuang, semangat. Jangan lupa untuk cintai dirimu sendiri agar kita bisa bersama-sama melewati ini. Love you. Terima kasih Sabrina. Love you too. Meleleh deh, aku yang meleleh peluk diriku sendiri. Terima kasih. Next time harus ke studio langsung ya kalau dialog ya. Oke, siap Oke, meluncur. sampai jumpa. Baiklah, terima kasih sekali lagi Kak Desi atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini di edisi yang menurut Cynthia menenangkan jiwa, menenangkan hati. Dan ternyata kita tidak sendiri. Semua orang punya masalah dan tinggal bagaimana caranya untuk menghadapinya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber kita bahwa bahagia itu kita yang ciptain, bukan orang lain. Kalian tidak sendiri, kita bisa bangkit bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.